Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa. Kita berjumpa kembali di Haba Urung Inang. Sore kali ini bersama saya Agustiada dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama di Haba Urung Inang, dan pastinya juga saya tidak sendirian, sudah bersama ketiga perempuan-perempuan hebat dan juga cantik. Ya, pastinya kita sama mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kariswati SPDI MSI selaku Direktur Flower Aceh. Selamat sore Kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Kita udah langganan jumpa ya. Kita sering berjumpa. Cuma belum sempat ngopi sama Kak Riris. Harus cepet nih. Oke. Baik, terima kasih Kak Riris, dan Assalamualaikum, selamat sore untuk Kak Dasrita Bakri selaku DP3A Aceh ya. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Lembut sekali. Ini calon mertua idaman. Dan yang terakhir untuk adik kita Salvina Ulfa, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Assalamualaikum. Nah, ini juga nih, siapa lembut yang pengen? ya? Iya benar. Tadi udah calon mertua yang ini idaman, ini calon istri. Saya ke Ulfa dulu ya, panggilannya Ulfa. Sekarang udah semester berapa, Sayang? Masuk semester 7, Kak. Oh, udah mau selesai berarti ya? Mau nikah. Mau nikah serius? Ulfa, jadi berada di semester yang akhir ini kan udah pasti gimana lah rasa-rasanya, udah nggak bisa dijelaskan lagi. Sebenarnya sesulit apa sih untuk masuk ke fakultas ataupun menjadi seorang mahasiswa di tingkat akhir? Jangan, nggak ada kebayang Kak, jadi mahasiswa akhir itu rasanya sedih sekali Kak. Awal-awal kuliah itu pasti kita senang-senang dulu kan, pasti akhirnya pasti menyesal kenapa kemarin-kemarin kita senang-senang gitu kan. Itu yang nyesekalinya Kak. Tapi jadi mahasiswa akhir ada senang, ada dukanya juga. Senangnya apa? Ya senangnya kita bisa langsung buat sama-sama kayak proposal sekarang gitu kan. Tapi kalau sedihnya ya kita kan nggak lama ketemu sama dosen, pasti banyak pengalaman yang kenangan sama dosennya itu. Berarti ini sudah mulai proposalnya? Insya Allah. Kalau boleh tahu judulnya apa nih? Itu kan saya kan magang di Flower Aceh. Jadi di Flower Aceh itu ada program tentang HKSR. Hak kesehatan. Hak kesehatan seksual reproduksi. Jadi kebetulan kan Ova prodi pengembangan masyarakat ini. Iya. Ova meneliti tentang keberhasilan Flower Aceh dalam memberdayakan masyarakat yang HKSR. Nah, setelah penelitian ya berarti ya? Belum penelitian Kak. Magang ya? Mereka magang sebelumnya. Apa yang sudah didapatkan di Flower? Ini banyak. dengan Kak Riris ya? Dinaikkan aja nih, lagi ada orangnya. Ya, mungkin ini kontribusinya ke masyarakat lebih Iya benar-benar, besar. gimana? Ini Kak, banyak orang, terutama saya sendiri ya, kalau mendengar Flower Aceh itu pertama sekali kayak bunga flower kan. Iya benar. Flower ya, tahu LSM itu Kak. Tapi ketika saya ada magang di Flower Aceh, luar biasa pengalaman yang saya dapatkan Kak. Terutama dalam observasi turun lapangan itu, ya kita bilang kan observasi itu tidak gampang Kak. Tapi karena kami bersama tim Flower Aceh dapat memudahkan kami. Terus satu lagi nih, kita kan ngebahas tentang perempuan dan juga politik. Nah, kalau untuk dari Ulfa pribadi ya, kalau Ulfa pribadi memandang politik dan perempuan di Aceh seperti apa sih? Kalau perempuan di Aceh banyak, terutama di desa nih Kak kan, banyak ketika politik itu kan tidak hanya di legislatif aja Kak, tapi di desa kan juga kayak ada pendampingan Flower Aceh di desa Lamdom Kak kan. Mereka juga ingin ikut partisipasi pada dia mengatakan pada desanya kan, Pak, jangan kaum laki-laki saja lah, kami kan perempuannya kan juga manusia, kami juga harus partisipasi dalam politik. Karena ketika kami masuk ke dalam politik, hak kami akan diwakilkan dalam politik itu. Bisa tersampaikan ya. Benar. Nah, saya ke Kak Ita. Kak Ita, ini kan pada faktanya kita melihat dari kuota yang tersedia untuk kursi di parlemen. Para perempuan ini selalu menjadi seolah-olah hanya cadangan saja untuk memenuhi kuota tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ya seolah-olah ya perempuan ini hanya dipandang sebelah mata aja nih? Iya,
Jadi sebenarnya kan memang sudah ada kebijakan afirmasi yang menjadi ruang bagi kita perempuan untuk berpartisipasi dalam politik itu 30%. Dan inilah yang menjadi PR kita juga, bagaimana kemudian kita bisa mengawal kebijakan afirmasi ini sehingga kuota 30% ini bisa dimanfaatkan oleh para perempuan yang ada di Aceh, yang khususnya perempuan-perempuan potensial. Nah, dalam hal ini kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan sendiri itu sudah membuat berupa grand design dari dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Yang grand design ini diproyeksikan untuk di 2015 sampai dengan 2020. Yeah. Jadi kita mempunyai harapan yang sangat besar pada pemilu legislatif untuk 2019 nanti. Bagaimana kita mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, kemudian juga kita mampu meningkatkan representasi perempuan, memberikan penguatan untuk mereka, sehingga mereka itu benar-benar bisa berperan secara aktif begitu ya. Jadi tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap saja oleh parpol hanya untuk syarat melolos,kan parpol menjadi peserta dalam pemilu. Artinya kita harus memberikan penguatan kepada perempuan-perempuan ini bagaimana mereka bisa diperkuat secara kualitasnya. Jadi nanti kita sudah tidak ragu lagi memilih perempuan begitu ya. Harapannya begitu. Nah, dengan kebijakan ataupun peraturan yang ditetapkan untuk 30% kuota untuk perempuan, sebenarnya ini adil atau enggak sih? Ya, sebenarnya angka 30% ini juga bukan datang begitu saja. Yang saya tahu nih 30% ini berasal dari hasil penelitian bahwa 30% ini diharapkan mampu merubah suatu kondisi. Yang kalau nggak salah saya ini hasil penelitian dari PBB kalau nggak salah saya. Jadi sehingga ditetapkanlah angka 30%. Jadi saya pikir ini cukup ya untuk membuka ruang bagi perempuan tadi untuk membawa suatu perubahan asalkan kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Begitu. Dan memang juga masyarakat terutama juga perempuan-perempuan di Aceh ini saya harapkan coblos untuk para ini ya kadar-kadar dari perempuan juga kalau ingin memiliki ataupun kalau ingin perubahan yang luar biasa untuk perempuannya sendiri. Nah, oke, Kak Riris. Kak, kita kan melihat di Aceh sekarang sudah banyak yang baliho. Iya, mereka mempromosikan ya. Sekarang udah masa-masa kampanye nih. Iya, udah masuk tahapan kampanye. Betul-betul. Melihat dengan banyaknya sekarang perempuan untuk masuk ke dunia politik, sebenarnya pro dan kontranya di Aceh sendiri seperti apa sih, Karis? Ya, untuk partisipasi politik perempuan memang masih ada tantangan ya untuk kita kawan-kawan perempuan. Tantangannya memang dari masyarakat dan budaya kita sendiri yang sepertinya kan belum biasa perempuan duduk beraktivitas di dunia publik atau politik. Tapi hari ini memang sudah mulai ada pergeseran dan mulai welcome nih bahwa perempuan bisa loh berkiprah di publik dan juga politik. Misalnya itu ditandai dengan pemerintah Aceh sudah mengeluarkan kebijakan juga tentang 30% perempuan untuk terlibat di politik. Jadi tidak hanya dari undang-undang pemilu tapi juga di undang-undang pemerintahan Aceh kan kita juga ada kuota 30% untuk perempuan supaya terlibat di partai politik. Dan ya saya pikir tetap hambatannya tetap ada tentang paradigma atau cara pandang masyarakat yang masih menilai bahwa peran perempuan itu ya kodratnya di domestik, padahal peran itu bisa bertukar ya, sesuai dengan perkembangan zamannya hari ini, sesuai kebutuhan. Iya, luar biasa sekali ya pemirsa. Kami juga membuka Lentaf interaktif untuk Anda di sesi kedua nanti dan juga sesi ketiga ya. Dan untuk bisa bersiap dengan handphone Anda, dengan telepon Anda juga, silakan nanti menelpon untuk bertanya kepada ketiga narasumber kita. Ada Kariswati, ada Kak Ita dan juga ada Ulfa. Saya ke Ulfa lagi nih. Ini masih panas-panasnya ya, darah muda gitu. Tahu nggak sih kalau di Indonesia bahkan juga di Aceh sudah ada partai yang berisikan anak-anak muda. Kita tidak bisa menyebutkan ya, tetapi sangat banyak sekali anak muda yang menggeluti ataupun mereka bergabung ke dalam partai tersebut. Sebenarnya yang menjadikan alasan terutama untuk anak muda untuk ikut masuk ke dalam partai politik sebagai mahasiswi. Kalau menurut Ulfa nih Kak ya, mungkin anak-anak muda juga pengen
negara kita nih berkembang terus Kak, maju terus. Makanya generasi muda nih juga ikut kayak gitu Kak. Terlibat. Apa yang menjadi acuan dari permintaan harapan dari anak-anak muda? Mungkin lebih mendengar suara rakyat Kak ya. Karena kan kita sekarang jangankan kita langsung memilih, hanya pilih dia itu karena apa kayak gitu Kak, kan, tapi suara remaja-remaja ataupun kaum pemuda ini, mereka pengen betul-betul memilih pemimpin yang akan memajukan negara kita gitu. Baik, nah untuk anak mudanya sendiri, apa yang paling dominan sekarang yang diinginkan agar ada perubahan untuk anak-anak muda di Aceh? Perubahannya ya. Iya. Terutama lapangan pekerjaan Kak. Seperti itu. Sesulit apa cari kerja? Pengangguran, kan mohon maaf kita bilang Kak, sarjana di Aceh sudah banyak Kak, tapi lapangan kerja belum. Belum ya? Mungkin karena itu juga mereka pengen terlibat dalam politik Kak. Kayaknya peluang untuk anak-anak muda besar ya Kak Ita ya. Karena sosok anak-anak muda ini yang paling dicari yang masih segar, fresh, benar. Iya betul sekali. Sebenarnya sama juga pertanyaan Tia tadi ke Ulfa dan ini juga ke Kak Ita, apakah sebegitu inginnya anak-anak muda untuk merubah cara berpikir kita yang biasanya kita melihat kan banyak orang-orang tua yang naik ke politik parlemen segala macam. Bagaimana tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak muda yang masuk nanti? Iya, saya pikir keterlibatan anak-anak muda ini juga sangat potensial ya untuk membawa perubahan. Apalagi kan sekarang dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang kita tidak bisa hindari. Jadi saya pikir mereka ini diberikan ruang yang positif sekali jika memang ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak muda. Tantangannya tentu saja ada ya, mungkin agak berbeda gaya antara bagaimana pola anak muda dengan pola-pola orang yang sudah dewasa sebelumnya juga. Tapi saya pikir itu bukan merupakan suatu kendala yang sangat berarti. Saya pikir itu bisa menyesuaikan saja dengan tuntutan bagaimana kondisi saat ini yang diharapkan dari anak-anak muda itu. Jadi saya pikir mereka jadi tidak hanya terlibat sebagai pemilih, tapi juga bisa dipilih ya jika memang sudah memenuhi itu hak mereka. Jadi hak warga negara semua bahwa mereka juga bisa memilih dan dipilih. Betul, Tentu baik. saja harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, kalau untuk saya menanyakan kriteria wanita yang akan mengisi di parlemen nanti, apakah Kak Ita juga mengetahui kriteria seperti apa yang dicari? Ya, memang itu secara umum itu sudah berlaku untuk semua yang ada di biasanya Kesbangpol juga sudah mensosialisasikan tentang hal itu. Tapi kalau dari sisi kami di pemberdayaan perempuan, tentu saja kami sangat berharap sekali bahwa perempuan yang terpilih nanti itu adalah perempuan yang bisa menyuarakan suara-suara perempuan dan juga bisa memperjuangkan bagaimana kesejahteraan perempuan dan anak itu menjadi sangat prioritas nantinya. Jadi saya pikir isu-isu tentang anak, tentang perempuan itu perlu juga dibekali kepada mereka para calon-calon legislatif ya, sehingga nanti ketika mereka punya kewenangan, punya peran yang bisa jalaninya, ya mereka akan bisa membawa kebutuhan perempuan. Nah, ini kan sudah banyak tokoh-tokoh perempuan di Aceh yang terpilih beberapa waktu yang lalu. Adakah perubahan yang mereka berikan untuk perempuan di Aceh? Ada ya, saya pikir sangat banyak ya, beberapa, dan sekarang kalau nggak salah itu tahun 2018 ini juga kanun tentang pencegahan kekerasan, mekanisme penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga itu menjadi salah satu prioritas ya dalam pembahasan untuk 2018. Jadi saya pikir sangat strategis sekali jika memang keterwakilan perempuan itu di legislatif itu jumlahnya signifikan gitu. Artinya posisi perempuan sangat istimewa dalam politik juga. Oh iya. Harus ya, karena memang kita melihat sekali ya perempuan sudah berkiprah tidak hanya di rumah saja, tetapi sudah diterima dengan baik di lingkungan luas dan juga masyarakat pada umumnya. Ya, Kak Riris ya, bisa nggak sih kasih contoh yang lebih spesifik ataupun alasan yang paling spesifik kenapa kaum perempuan ini wajib harus aktif di kancah dunia politik, Kak Riris? Iya. Kenapa perempuan penting harus ikut di politik ya, seperti itu ya. Yang pertama kita harus melihat memang kebutuhan
laki dan perempuan itu berbeda ya. Iya, betul. Sehingga penting juga perempuan hadir sebagai pengambil kebijakan karena dia punya pengalaman hidup yang berbeda, punya kebutuhan, harapan, dan kemudian juga pola-pola penanganannya juga akan berbeda berdasarkan pengalaman hidup perempuan. Perempuan cenderung punya empati yang lebih tinggi, sehingga dalam kepemimpinan ini menjadi kebutuhan ya. Bagaimana seorang pemimpin itu punya empati yang cukup baik, bisa mempertimbangkan banyak hal untuk kemaslahatan. Itu kan prinsip dasar seorang pemimpin dan itu ada di perempuan. Kemudian itu tadi yang ingin saya tekankan bahwa kenapa perempuan harus di dunia berkiprah di politik ya. Kalau perempuan tidak masuk, siapa yang akan menyuarakan? Siapa yang akan menyampaikan keinginan, aspirasi yang semuanya itu berdasarkan dengan pengalaman perempuan. Belum tentu laki-laki paham akan itu. Ya. Karena begini, Soal apa ini? ketika misalnya proses Bukan melahirkan, spesifik ya. menyusui dan lainnya, kita punya perasaan yang berbeda dengan laki-laki ya. Dan itu nggak bisa diwakilkan kan perasaan itu dan kebutuhan lainnya. Seperti itu. Dan tadi saya mau nambah terkait dengan affirmative action itu ya. Kenapa penting 30%? Saya pikir 30% itu menjadi penting karena memang ketertinggalan perempuan dan dari laki-laki. Jadi kalau dihitung masa tertinggalnya dengan sistem dan budaya dan lainnya itu perempuan sangat jauh tertinggal, sehingga penting diberikan affirmative action 30% untuk mengejar ketertinggalan itu. Oke, Jadi untuk prinsipnya mengejar itu. ketertinggalan Iya, seperti itu kita jadi ulang lagi. bukan berarti tidak adil, tapi itu strategi untuk menyamakan langkah. Oke, nanti kita bahas lagi Kak Riris Oke. dan pemirsa jangan lupa nanti di segmen kedua dan juga ketiga kami membuka line telepon